Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Musdari Patrick Adidiana dengan NIM 19161111, merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biokimia, yang dimana materi ini mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Fad Azzajat, SSI, MPD. Baik, langsung saja. Nah, adapun pokok bahasan pada video kali ini yaitu yang pertama sumber lipid, yang kedua lipoprotein, yang ketiga asam amino esensial dan non esensial, yang keempat struktur lipid dan asam amino, dan yang terakhir anabolisme dan katabolisme lipid dan asam amino. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu lipid. Nah, lipid itu berasal dari kata lipos. Nah, lipos itu artinya lemak. Lipid merupakan suatu kelompok besar substansi biologis yang dapat larut dalam zat pelarut organik seperti metanol, aseton, kloroform, dan benzen. Namun, lipid itu suka larut dalam air karena lipid itu bersumber dari minyak dan lemak. Baik, adapun sumber lipid yang pertama itu bersumber dari gliserida. Nah, gliserida ini berupa lemak dan minyak. Lemak sendiri itu berwujud padat. Nah, banyak terdapat asam lemak jenuh, contohnya itu kayak mentega, lemak hewan, dan bagian berlemak dan daging. Sedangkan yang kedua itu minyak, dia itu berwujud cair. Nah, banyak terdapat asam lemak tidak jenuh. Nah, biasanya itu berasal dari minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumber asam lipid gliserida juga banyak terdapat pada otak. Nah, fosfolipid berguna untuk komponen dinding sel dan penyusun selubung myelin pada saraf. Nah, sumber gliserida selanjutnya yaitu banyak terdapat juga dalam bahan makanan hewani yang berlemak seperti daging, telur, udang, susu, mentega. Jadi banyak ya dari telur. Jadi sering-sering teman-teman yuk bisa sering-sering mengonsumsi telur. Kemudian lipoprotein. Nah, untuk materi lipoprotein sendiri merupakan partikel yang berbentuk bola yang berfungsi mentransfer lipid dalam darah. Nah, antara lain itu kolesterol dan trigliserida metabolisme. Nah, metabolisme lipoprotein itu dibagi atas dua jalur. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini ada dua jalur, yaitu ada jalur eksogen dan ada juga jalur endogen. Nah, seperti ini ya penjelasan dari jalur eksogen dan jalur endogen. Mungkin bisa teman-teman bacanya. Kemudian, nah, asam amino esensial dan non esensial. Asam amino sendiri itu terdiri dari asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintetis oleh tubuh. Oleh karenanya harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non esensial merupakan asam amino yang dapat disintetis oleh tubuh. Nah, dari antara 20 asam amino, 9 diantaranya merupakan asam amino esensial seperti fenilalanin, valin, leusin, histidin, isoleusin, treonin, lisin, metionin, dan triptofan. Sedangkan untuk asam amino non esensial itu 11 diantaranya seperti serin, glutamin, arginin, alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, prolin, dan glisin dan tirosin. Nah, adapun struktur lipid dan asam amino. Nah, berdasarkan struktur kimia lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10. Jadi, jumlah atom nya itu lebih dari 10 ya. Kemudian terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dengan gliserol. Nah, gliserol di sini minyak ya. Jadi itu terbentuk dari atau hasil esterifikasi dari asam lemak dan gliserol. Nah, seperti ini. Pada saat membentuk antara lemak dan gliserol ini akan membentuk suatu struktur trigliserida. Nah, untuk rantai untuk alkilnya ini bisa memanjang, artinya dia itu bisa lebih dari 10 atom C.
Dan selanjutnya struktur asam amino. Nah, bisa dilihat pada gambar atau pada slide, di mana di sini terdapat struktur asam amino. Nah, dari 20 jenis asam amino yang membedakan itu ada pada gugus R-nya atau alkilnya. Nah, bisa dilihat pada ketiga gambarnya, di mana pada gugus alkilnya itu setiap pada masing-masing itu berbeda. Nah, bisa dilihat pada glutamin misalnya saja pada atom C nomor 2 nya itu mengikat CH2, CO, NH2. Nah, sedangkan pada histidin dia itu hanya mengikat CH2, NH dan N. Jadi dia itu lebih panjang rantainya. Berbeda juga dengan glisin. Glisin lebih pendek lagi rantainya. Nah, glisin dia rantainya lebih panjang lagi. Nah, jadi bisa dilihat di setiap gambarnya itu untuk gugus alkilnya atau R-nya itu berbeda, ini tidak ada yang sama. Selanjutnya metabolisme lipid dan asam amino. Nah, perlu diketahui bahwa proses metabolisme itu mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme sendiri merupakan proses membentuk molekul yang lebih kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi anabolisme artinya molekulnya yang sudah kompleks kemudian diubah menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, berbeda juga dengan katabolisme, sedangkan katabolisme merupakan proses pemecahan molekul, artinya molekul-molekulnya itu yang terpecah menjadi molekul-molekul yang bentuknya itu lebih sederhana. Kemudian metabolisme lipid dalam tubuh. Nah, jadi metabolisme lipid yang akan dibahas yang ada itu merupakan ada tiga, yaitu trigliserida, kolesterol, dan lipoprotein. Nah, untuk jalur metabolisme trigliserida sendiri itu jalur metabolisme lemak yang berubah menjadi energi. Jadi nanti itu jalur yang dilewati itu akan berubah menjadi energi. Nah, sedangkan untuk kolesterol dan lipoprotein, nah dia itu ada dua jalur. Nah, ada jalur eksogen dan ada jalur endogen. Jadi buat jalur lipoprotein ada jalur eksogen dan ada jalur endogen. Jadi seperti ini ya proses metabolisme dari trigliserida, kolesterol, dan lipoprotein. Selanjutnya jalur metabolisme asam amino. Nah, dalam jalur metabolisme asam amino yang ada beberapa tahapan. Yang pertama, produksi asam amino itu berasal dari pembongkahan protein tubuh dan digesti protein diet serta sintesis asam amino di hati. Nah, kemudian selanjutnya pengambilan nitrogen itu dilakukan pada asam amino. Nah, selanjutnya katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam dan siklus urea. Nah, ini merupakan proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Nah, kemudian disintesis protein dari asam-asam amino. Jadi tahapan terakhir itu disintesis. Baik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan akan ada juga video-video menarik lainnya tentang pembelajaran biokimia. Nanti saya akan bagikan, mungkin setiap pekannya akan saya bagikan di akun YouTube ini. Jadi bisa nanti teman-teman cek ya. Baik, saya rasa sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.